Apa kabar? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Selamat berjumpa lagi pagi hari ini. Kita patut menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diperkenankan lagi berkumpul di sini untuk belajar bersama. Ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan itu kita wujudkan dalam doa yang akan membuka pelajaran kita pagi hari ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk itu saya minta kepada Nona yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa yang lain bersiap untuk berdoa. Gimana Ibu Guru sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari, mari kita awali dengan doa. Berdoalah dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Nona Sinta yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka untuk membuka pelajaran kita di hari ini, ya, untuk mengawali pelajaran kita di hari ini. Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua sudah hadir? Hadir, Ibu. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pada akhir pelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Menjelaskan ajaran gereja tentang sifat saling melengkapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Menjelaskan ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perhatikan di depan sini. Ini gambar apa? Iya, laki-laki dan perempuan, mereka sudah mengaji pakai pakaian SMA. Dalam mengamati gambar ini ada siswa yang boleh bertanya? Ya, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bertanya. Yang pertama, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis? Yang kedua, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis? Yang ketiga, apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Ya, terima kasih Nona yang sudah memberikan pertanyaan untuk kita jawab bersama. Kalian masuk dalam kelompok, kalian berdiskusi atas pertanyaan ini, lalu kalian akan menjawab juga pertanyaan. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan peneguhan atas apa yang ditanyakan. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu mencolok, ya. Mencolok pada apa yang kita lihat sendiri. Laki-laki dan perempuan itu punya rambut, perbedaan pada rambut, laki-laki pendek, perempuan panjang. Jadi kalau ada yang menjadikan diri laki-laki jadikan diri perempuan dia rambut panjang disebut bencong. Kalau perempuan buat rambut pendek dijadikan kumbol. Dan dia sudah merubah apa yang Tuhan ciptakan. Padahal laki-laki diciptakan Tuhan itu secara unik dan harus diterima. Perbedaan pada leher. Leher kita lihat pada laki-laki itu ada di sini yang mencolok pada leher, ya. Kelihatan sedikit seperti ada sesuatu sini mencolok. Seperti kita saksikan, kamu bisa saksikan ada teman
Teman ini coba berdiri. Ini. Mencolok. Silakan dulu. Itu karena pada waktu Allah menciptakan Adam itu dia melanggar perintah Allah makan buah di taman Firdaus. Tuhan Allah bilang, Adam, kenapa kau makan buah? Lalu ada bilang perempuan itu yang bodoh saya semakan. Lalu buah itu tidak tertelankan. Nah, pada betis perbedaan laki-laki dan perempuan juga terjadi pada betis. Ya, kalian bisa lihat ya, betis laki-laki dan perempuan beda. Pada pinggul laki-laki dan perempuan juga beda. Anak-anak sekalian, perbedaan laki-laki dan perempuan yang suku laki-laki dan perempuan, perbedaan perempuan yang suku perempuan itu terjadi pada organ kelamin. Terjadi pada organ kelamin. Ya, kalian bisa tahu sendiri. Itu terjadi pada masa akhir balik, pada umur 15 tahun. Kalian sekarang umur 15 tahun toh? Kalian sudah mengalami perbedaan. Kalian sudah mengalami perbedaan, kalian bisa tahu sendiri. Bisa memahami sendiri apa laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan. Itu merupakan ciptaan yang terindah, unik. Kemarin belajar bahwa manusia diciptakan secara unik. Nah, itulah antara laki-laki dan perempuan diciptakan secara unik. Perempuan menciptakan manusia dan laki-laki itu punya perbedaan sifat-sifat biologis dan kejiwaan yang khas. Ya, perbedaan laki-laki itu perempuan itu merupakan ciptaan Tuhan yang terindah. Ya. Sifat-sifat perempuan yang ditemukan itu seperti kelemah lembutan, ketelitian, apalagi. Kelemah lembutan, ketelitian, kesabaran, kehalusan. Pada laki-laki kekuatan, keperkasaan, keberanian. Jadi ini dibutuhkan apa yang punya sifat laki-laki dibutuhkan perempuan. Perempuan punya sifat itu yang tadi disebut dibutuhkan oleh laki-laki dan saling membutuhkan. Ya, dan saling membutuhkan. Ya. Allah mengendaki manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan mengendaki manusia laki-laki ciptakan itu tidak seorang diri. Maka Allah menciptakan seorang penolong bagi dia supaya mereka mewujudkan kami keselamatan Allah. Mereka mampu untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 21 dan sampai 23 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur dengan ketika tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Anak-anak sekalian, jelas bahwa dalam kitab Kejadian yang baru kita dengar tadi, Tuhan Allah mengendaki agar laki-laki itu dia tidak seorang diri. Tuhan Allah menciptakan perempuan baginya. Tuhan Allah ambil tulang rusuk, lalu dari laki-laki ditempel pada daging, lalu dia menciptakan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan itu satu. Kalian ini kalau membentuk suatu keluarga, suatu saat kalian membentuk suatu keluarga, maka keluarga itu dibentuk dan dalam tidak makan sakramen perkawinan yang monogami, tidak terceraikan. Apa yang sudah dipersatukan
Yohanes bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Ini merupakan sesuatu yang terindah. Pelajaran ini menjadi pengalaman bagi kalian untuk mempersiapkan diri. Membantu keluarga merupakan panggilan. Ya, mencari biaran-biaran itu juga merupakan panggilan. Semua panggilan. Ya, dan harus dihadapi dengan menjadi baik. Jadi bapak ibu yang baik nantinya menjadi suster pastor yang baik juga nantinya. Dalam menghadapi panggilan yang sudah Tuhan berikan. Manusia dan laki-laki diciptakan secara ajaib dan unik. Ya. Untuk bersyukurinya itu mereka harus menyadari diri bahwa mereka itu diciptakan semartabat dan secitra dengan Allah. Kemarin kita sudah belajar semua tentang itu. Ya. Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk, berarti laki-laki itu tidak lebih tinggi dari perempuan. Tidak menjadi Tuhan atau hamba, tetapi menjadi teman untuk menolong. Kalau laki-laki itu tidak ada kekurangan, perempuan juga ada kelebihan, maka saling membantu dan ya. Kalau sudah bentuk keluarga, lalu papa pulang dari kerja, terus dia datang makanan tidak siap di meja, terus dia tenang-tenang meja dan kursi dan ini tidak menunjukkan lagi apa yang dia hayati, bahwa dia punya pasangan itu merupakan ciptaan Tuhan yang secitra dengan dia dan dia merusak suasana dengan kekerasan. Ini sebenarnya dihindari nantinya. Jadi bagaimana laki-laki dan perempuan menghayati keberadaan diri mereka sebagai perempuan dan laki-laki sejati yang telah diciptakan Tuhan secitra dan semartabat, secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sejati, ya. Jadi kalau dalam keluarga, bapak keluarga itu sekalipun dengan Tuhan, dia tetap bapak keluarga yang harus dihargai, dihormati dalam keluarga. Jadi anak-anak sekalian, ibu memberikan itu saja materi yang boleh disampaikan, dan ibu memberikan waktu kepada kelompok untuk membacakan hasil kelompok yang tadi sudah dikerjakan bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami saat ini. Yang pertama, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis? Perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis adalah perempuan memiliki kelebihan tersendiri, yakni kelembutan, kehalusan, ketelitian, dan kesabaran. Sementara laki-laki juga memiliki kelebihan tersendiri, yakni kekuatan, keperkasaan, keberanian, dan ketegasan. Yang kedua, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis? Perbedaan yang menjadikan laki-laki sungguh sebagai laki-laki dan perempuan sungguh sebagai perempuan adalah organ kelamin. Yang ketiga, apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Allah menghendaki manusia, baik perempuan maupun laki-laki, bersatu, saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi karena laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok satu yang sudah membawakan hasil pekerjaan mereka dengan baik. Kita masuk pada penutup. Ibu ingatkan lagi bahwa tugas-tugas yang sudah diberikan harus dikerjakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tugas yang diberikan adalah kalian membaca dari kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Kalian refleksikan bacaan kitab suci tersebut dan kalian tulis
ya refleksi, buat renungan, kalian tulis dalam kertas, terus jangan baik tulisan hati, harus sesuaikan dengan tema, ya. Lalu kalian kumpulkan kepada ibu minggu depan. Kita akan menutup pelajaran ini dengan doa penutup kepada teman yang sudah ditunjuk maju untuk berdoa penutup. Teman-teman dan ibu, sebelum kita menutup pelajaran kita saat ini, marilah kita menutup dengan doa. Doa dimulai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa yang Putra Kudus. doa selesai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Terima kasih kepada Nona yang sudah kita untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih atas kerjasama di antara kita. Terima kasih karena boleh kita menyelesaikan pelajaran dengan baik. Ibu harap supaya pada minggu-minggu berikut lebih menjadi lebih baik lagi. Sebagai pendatang terhadap kelompok yang sudah bekerja dengan baik, Ibu akan memberikan penilaian yang baik dan memuaskan. Sekian dan terima kasih.